الشوق يبقى في اغترابي تقير في الحياة من الصحاب ومن يأمنك يا دنيا. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, kita akan memasuki tema yang insya Allah kita sampaikan, yaitu tema inti terkait dengan dunia ini milik 4 manusia. Kok bisa dunia ini milik 4 manusia, Pak? Maksudnya 4 golongan manusia. Akan kita sampaikan hadisnya di dalam hadis Imam At-Tabrani, yang dimana hadis ini disahihkan oleh Al-Albani. Beliau menyatakan bahwa hadis ini betul-betul bisa diamalkan dalam kehidupan kita, dan kita bisa melihat ada 4 golongan manusia, yang dimana dijelaskan dalam hadis dari sahabat yang mulia yang bernama Abu Khabsah Al-Ansari radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamad dunya li arba nafar." Dunia itu diperuntukkan bagi 4 golongan. Ya, dunia ini Pak Bu, ini untuk 4 golongan manusia. Yang pertama, rajulun atallahu malan wa ilman fa huwa ya'malu bi ilmihi fi mali yunfiqhu fi haqqih. Yang pertama adalah orang yang diberikan oleh Allah nikmat berupa harta dan ilmu. Harta dan ilmu. Kemudian dia menggunakan hartanya untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala disebabkan karena ilmunya. Karena kepandaian dia terhadap agama Allah. Jadi ngerti ilmu agama, Pak. Dan dia menunaikan hak-hak Allah dan hak-hak manusia. Jadi punya harta, kaya, dia punya ilmu, Pak, pinter agama. Ini pinter agama. Sudah kaya, pinter agamanya. Paham, ngerti tentang syariat. Dia menjadi orang yang dermawan. Hartanya dikeluarkan di jalan Allah. Hartanya diinfakkan, hartanya disedekahkan. Hartanya digunakan untuk menolong orang yang orang yang kekurangan, duafa, yang lemah. Hartanya digunakan untuk berjihad di jalan Allah, membantu saudara-saudara yang berperang di Palestina, di Sudan, di Suriah, dan dimanapun yang mereka sedang konflik perang menghadapi orang-orang kafir. Jelas? Hartanya digunakan untuk membantu menolong orang-orang yang berdakwah di jalan Allah. Dakwah seperti ini, Pak, yang menyampaikan kebenaran, menyampaikan ayat-ayat Allah. Jadi dia punya harta nggak eman, digunakan untuk membantu menyantuni fakir miskin, anak-anak yatim, dan para fuqara, mereka yang fakir miskin, yang kekurangan. Nah, jadi harta yang dititipkan oleh Allah kepada orang berilmu ini bermanfaat yang luar biasa, karena bisa mengangkat martabat, bisa mengangkat ekonomi. Kasih modal orang-orang yang memang butuh modal, kasih pekerjaan, kasih apapun yang itu bisa mensejahterakan kehidupan orang-orang yang kekurangan tadi, Pak. Masya Allah. Kira-kira ada nggak, Pak, orang yang seperti ini, yang selalu membantu orang lain? Banyak ya, insya Allah. Tapi syaratnya apa? Kalau dia punya ilmu, hartanya selalu di jalan Allah. Kalau dia punya ilmu, hartanya selalu berkah. Kenapa? Dia tidak iman dengan harta yang dimilikinya. Karena harta yang dimilikinya itu hanya titipan dari Allah. Sehingga ketika dia sukses dalam usahanya, dalam pekerjaannya, dalam bisnisnya, dia tidak menjadi orang yang sombong. Dia menjadi orang yang taat. Dia menjadi orang-orang yang santun, lemah lembut. Dia menjadi orang-orang yang suka berbagi, Pak. Makanya sampai Allah turunkan di dalam Al-Quran, kalau kita membaca, yaitu surat Al-Lail, Pak, maka Allah sampaikan surat yang 92. Apa kata Allah SWT? فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى. Surat 92 ayat 5 dan 6. Adapun orang-orang yang bertakwa dan juga orang-orang yang suka berderma, bersedekah, maka orang yang seperti ini dia telah mengharapkan pahala Allah dan ingin dia masuk surga.
Nah, jadi orang yang pengen masuk surga Pak Bu, tandanya bagaimana? Dia dikasih harta, dia dikasih kemampuan, dia dikasih kelonggaran, dia mau berbagi, dia mau bersedekah, dia mau berinfak, dia mau menolong, dia mau membantu siapapun orang-orang yang perlu dibantu. Jelas nggih? Enggak eman, Pak. Masya Allah, kira-kira ini orang yang seperti ini kira-kira spesial nggak Pak Bu? Ini tingkatannya tinggi loh derajatnya. Sudah kaya, berilmu lagi, sukses usahanya, paham tentang syariat, ya. Jadi pas Pak. Harta yang dia keluarkan sesuai dengan petunjuk Allah, sesuai dengan syariat di jalan Allah. Ya, orang seperti ini perlu diapresiasi, ya. Makanya kalau kita kembali kepada para sahabat, siapa? Abdurrahman bin Auf, ya, sahabat Nabi yang luar biasa. Hartanya nggak pernah putus Pak. Hartanya nggak pernah putus, ya itu. Bahkan Abdurrahman bin Auf pengen melarat, ya, pengen miskin, pengen merasakan sebagaimana sahabat-sahabat yang lain yang kekurangan nggak bisa Pak. Pengen. Contoh ketika Abdurrahman bin Auf ketika membeli kurma yang busuk di saat ketika para penduduk Madinah, petani-petani kurma itu gagal panen Pak. Itu kan busuk semua kurmanya, diborong sama Abdurrahman bin Auf supaya hartanya itu habis, jelas ya? Ini kisahnya, sahih. Ketika diborong habis, dia merasa lega Pak. Kenapa? Alhamdulillah, saya tidak punya beban dengan harta yang aku milikinya. Hartanya berkurang banyak Pak, tinggal sedikit karena memborong semua para petani yang para petani itu gagal panen karena kurmanya jelek-jelek semuanya, bahkan membusuk. Sudah banyak yang kadaluarsa. Ketika dia berdoa kepada Allah, ya Allah, inilah hambamu ya Allah, telah menitipkan hartanya kepadamu ya Allah. Yang terjadi apa? Tidak berapa lama, berapa hari datang utusan dari kota Yaman, kemudian mencari para petani-petani yang menjual kurma yang jelek. Tujuannya apa? Karena ketepatan masyarakat di Yaman itu sedang terkena penyakit kulit yang secara medis ini hanya bisa disembuhkan. Salah satu obat herbalnya adalah dengan kurma busuk yang difermentasi, diolah jadi obat nanti. Akhirnya apa? Para utusan dari Yaman itu kemudian mencari petani-petani yang menjual kurma. Ternyata Pak, seluruh para petani menjawab sudah diborong sama siapa? Itu si fulan yang bernama Abdurrahman bin Auf itu, saudagar kaya. Ketika mendatangi Abdurrahman bin Auf, apa Pak Bu? Anda betul yang memiliki kurma, menjual kurma busuk, betul. Sekarang keluarkan semua kurma busuk, kita beli, bahkan kita lipat gandakan 10 kali Pak. Jelas Pak Bu? Jadi yang ketika 1 kilo itu dibeli misalkan sama Abdurrahman bin Auf itu 50.000 nggih. Totok maneh nih. 1 kilo 50.000, dilipat gandakan 1 kilo menjadi 500.000. Bayangkan, demi untuk mendapatkan kurma-kurma busuk itu. Jadi berton-ton yang dimiliki sama saudagar kaya, sahabat Nabi Abdurrahman bin Auf, itu tidak jadi miskin lagi, tambah kaya lagi. Jelas Pak? Jadi tinggal mengalihkan haji. Kalau seandainya 1 ton saja ya, dikalikan itu 1 kilonya 500.000, sudah berapa miliar itu ya. Nah itu. Jadi hartanya tidak pernah putus Pak, seperti sungai yang mengalir. Masya Allah, luar biasa ya. Kenapa? Karena hartanya dikeluarkan di jalan Allah, digunakan untuk apa Pak Bu? Yaitu istilahnya membantu Nabi berjihad, membantu para sahabat yang berdakwah, menyantuni fakir miskin, anak-anak yatim, orang-orang yang lemah dan sebagainya. Masya Allah. Itu Abdurrahman bin Auf kisahnya Pak. Kita rehat dulu, kita adzan dulu. Silakan. Para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Itu contoh yang digambarkan oleh Al-Quran di dalam hadis-hadis Nabi dan perkataan para ulama salaf bahwa sahabat-sahabat Nabi itu luar biasa. Di samping Abdurrahman bin Auf, ada juga sahabat yang lain tidak kalah juga hebatnya, yaitu kekasih Nabi, khalifah yang pertama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Jadi Mama Abu Bakar itu mensedekahkan, menginfakkan, mentasarufkan seluruh hartanya untuk berperang. Ketika Nabi butuh dana yang banyak dalam peperangan, salah satu perang, maka mengumpulkan seluruh para sahabatnya. Ditanya, siapa di antara kalian
yang mau mendermakan hartanya di jalan Allah dalam peperangan ini, maka langsung seketika satu Abu Bakar berdiri dan mengatakan, ya Rasulullah SAW, aku titipkan harta ini untuk Allah seluruhnya. Subhanallah. Seluruhnya Pak, nggak tersisa. Ketika ditanya, bagaimana dengan keluargamu? Aku serahkan kepada Allah. Aku serahkan kepada Allah. Jadi nggak takut miskin ya. Nah, makanya ayat ini Pak, di dalam surat Al-Lail, surat 92 ayat yang 5 dan 6 tadi, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna, adapun orang yang suka berinfak, berderma, bersedekah di jalan Allah dan dia tetap berpegang teguh kepada agama Allah, bertakwa kepada Allah, maka orang seperti ini tandanya wasaddaqa bil husna, membenarkan pahala Allah dan pengen rindu bertemu dengan Allah di surga. Fasanu yassiru lil yusra, maka aku mudahkan jalan kehidupannya menuju kebaikan, keberkahan, kemuliaan. Semakin mulia atau semakin buruk Pak? Semakin mulia, semakin tinggi derajatnya. Jadi posisi Abu Bakar semakin mulia di hadapan Allah karena posisinya adalah di samping Nabi. Jelas ya? Nah itu. Sampai Nabi mengatakan seandainya Allah memberikan pilihan agar memilih, ada orang yang boleh untuk memilih menjadi kekasihnya, maka aku akan jadikan Abu Bakar sebagai kekasihku. Jelas Pak Buke? Tapi itu tidak akan terjadi. Kenapa? Karena khawatir ada kecemburuan sosial nanti ya. Nah tapi posisi Abu Bakar tetap terdepan Pak, di antara para sahabatnya. Kemudian diikuti Umar setengahnya, diikuti sahabat-sahabat yang lain, Utsman dan yang lainnya. Subhanallah, luar biasa Pak. Orang yang paham syariat, paham agama, punya harta, tapi hartanya dikeluarkan di jalan Allah. Tidak medit, tidak melirit, tidak kikir ketika mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Untuk kepentingan umat, untuk kepentingan agama, berdakwah jalan Allah. Yang kedua, Nabi Muhammad Rasulullah SAW menyampaikan bahwa yang kedua adalah ada orang warajulun atallah ilman walam yu'tihi malan fahuwa yaqul law kana li mislu hadza amiltu fi mislul ladzi ya'mal. Yang kedua, golongan kedua, orang yang dikasih ilmu tapi tidak dikasih harta, Pak. Dikasih ilmu tapi tidak dikasih harta. Artinya apa? Dia ngerti tentang agama, senang belajar ilmu agama, senang ngaji, bahkan ada seorang dai dakwah tapi dia tidak kaya. Tapi dia enggak kaya, Pak. Karena enggak punya bisnis, waktunya habis untuk berdakwah di jalan Allah. Cukup hanya untuk makan hari itu untuk keluarganya. Ketika dia melihat ada orang kaya yang seperti itu punya ilmu, dia mengatakan, andai kata aku dikasih ilmu, aku akan seperti orang kaya itu yang berilmu, Pak. Jelas? Maka orang yang seperti ini, kata Nabi Muhammad SAW, qala Rasul fauma fi al-ajri sawa, bahwa keduanya pahalanya sama, Pak. Pahalanya sama. Jadi ada orang yang mungkin kondisinya cukup atau mungkin kurang, tapi dia punya ilmu agama, Pak. Dia menjaga dirinya, dia tidak berbuat maksiat, ya. Dia tetap bertakwa kepada Allah, dia menjaga ibadahnya dengan tekun. Dia cari harta yang baik, yang halal. Tapi dia punya angan-angan, seandainya Allah menitipkan harta kepadaku, saya akan senang berinfak, bersedekah seperti orang yang kaya itu. Pahalanya sama enggak? Sama. Sekedar niat dapat pahala, Pak. Jadilah jenengan meresani enten wong sugih, loman, dermawan, orangnya baik, orangnya santun, tidak sombong, orangnya mengerti tentang agama, rajin ibadah, senang belajar ilmu agama, sholatnya terjaga. Hasad, Pak. Cemburulah. Dengki nggak apa-apa? Ya, boleh nggak Pak dengki? Dengki boleh nggak? Boleh. Dengan dua golongan ini syaratnya. Jadi kalau kita punya dengki, kata Nabi, boleh syaratnya dua ini. Apa kata Nabi? La hasada illa fisnataini. Tidak boleh punya rasa dengki kecuali dua. Satu, dengki iri kepada rajulun atallahu malan. Dengki kepada orang yang punya harta, yunfiku fi anal wa dan nahar. Dia suka berderma, suka berinfak siang dan malam. Boleh enggak dengki? Yang kita dengki itu orang kaya, tapi dia suka bersedekah, Pak. Bukan kita iri dengki karena dia punya mobil, punya rumah yang bagus mewah, ya. Bukan hartanya dalam hal dunia, bukan, tapi harta yang dikeluarkan di jalan Allah, itu loh. Satu, dua,
boleh dengki kata Nabi dalam hadis Bukhari Muslim. Rajulun atalla Qur'anan yaqra'u atau yuqimu fi an-nail wan nahar. Dia dikasih oleh Allah pemahaman tentang ilmu agama, tentang Al-Qur'an, dia bisa berdakwah, dia bisa ngajarkan ngaji, dia menyampaikan ilmu kepada umat dan manusia masyarakat tadi. Boleh enggak? Nah, jenengan boleh iri, Pak, dengan para ustadz-ustadz yang hebat-hebat itu. Jangan pada salah ya, saya enggak hebat loh. Ya. Ada yang mungkin yang di media sosial itu yang terkenal itu. Kalau itu amanah, kalau mereka betul-betul niatnya ikhlas. Jadi jenengan iri kepada orang yang punya ilmu agama, pandai, pinter menyampaikan dakwanya sesuai dengan syariat, jelas petunjuknya, dalilnya Quran dan Sunnah, ijma para ulama, boleh iri. Andai kata saya dikasih ilmu saya akan berdakwah. Ini baru iri yang disyariatkan, iri yang mendatangkan kebaikan dan keberkahan, Pak. Selain itu batil. Selain iri dua ini nggak boleh. Tangganya bisa beli kulkas, meri. Tangganya bisa beli motor baru, meri. Tangganya bisa beli mobil baru, meri. Tangganya bisa beli rumah baru, meri. Tangganya diterima di MBG, meri, ya Pak. Yang gajinya satu hari 100.000, katanya gitu Pak. Boleh Pak meri ngeten? Nggak boleh, ya. Nggak boleh meri. Kenapa? Karena meri ini bisa membuat dirinya putus asa, gelisah, merana, dan putus asa sehingga meninggalkan Allah. Jelas Pak? Bahaya ini. Meri yang dimeri ini dunia, iri yang diiri ini karena urusan dunia ini nggak boleh, batil. Yang ketiga, ya, yang ketiga adalah kata Nabi SAW, rajulun atallahu ma'alan walam yuti' ilman fahuwa yahbitu fi mali yunfiq fi ghairi haqqih. Golongan yang ketiga, manusia yang dikasih harta oleh Allah tapi tidak dikasih ilmu agama, Pak. Yang terjadi apa, Pak, Bu? Yang terjadi apa? Ternyata harta yang dititipkan oleh Allah kepada orang ini digunakan untuk berbuat maksiat dan dosa. Dia punya harta, bisnisnya sukses, pekerjaannya lancar, naik jabatan, jadi direksi, jadi manajer, jadi pejabat, punya kekuasaan. Harta yang dia miliki untuk mendolimi orang. Harta yang dimiliki untuk menyombongkan diri. Harta yang dimiliki digunakan untuk berbuat maksiat kepada Allah. Boleh iri, Pak? Boleh? Nggak boleh. Maka golongan yang ketiga ini luar biasa, Pak. Apa? Nanti siksanya berat pada hari kiamat. Dikasih harta, tidak dikasih ilmu, akhirnya dibelanjakan di jalan setan. Makanya para jamaah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kalau kita perhatikan di dalam ayat-ayat Allah, Allah sampaikan, yaitu Allah katakan di dalam surat Al-Humazah, contohnya ya, surat yang 104, Allah katakan, alladzi jama'a malahu 'addadah yahsabu anna malahu ahladah kalla la yumbadanna fil khatamah. Orang yang suka mengumpul-ngumpulkan hartanya dan suka menghitung-hitung, Pak. Wah, sewenang lek ngitung duit, Pak. Kepokan itu. Ya, 1 bulan dia gajinya 50 juta. Contohnya DPR atau yang lain ya. Gitu? Nah, itu. Atau dia punya usaha bisnis yang sukses. 1 bulan bisa meraup keuntungan 100 juta, Pak. Terus dihitung-hitung, dikumpul-kumpulkan hartanya. Apa yang terjadi? Dia mengira bahwa hartanya bisa membuat dia kekal hidupnya, senang, bahagia di dunia dengan harta yang dia kumpulkan tadi. Kalla, tidak sekali-kali. La yumbadanna fil khutamah. Harta yang dia kumpulkan yang tidak disedekahkan di jalan Allah, diinfakkan, bahkan tidak menjadi dia syukur dan taat kepada Allah, akan menjerumuskan ke dalam api neraka. Jelas? Jadi nanti orang-orang yang suka mengumpulkan emas, perak, ya, suka menabung uang sampai bertumpuk-tumpuk miliaran di rekeningnya, tidak pernah dikeluarkan zakatnya, tidak mau membantu orang yang kekurangan, tidak menyantuni fakir miskin anak yatim, apalagi digunakan untuk berdakwah di jalan Allah seperti ini, ingat, kalla la yumbadanna fil hutamah. Mereka akan dimasukkan ke dalam neraka hutamah, dilemparkan ke neraka hutamah. Tahu Pak Bu, apa itu neraka hutamah?
Wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah. Neraka yang membakar dari kaki sampai ke otaknya. Menghancur leburkan seluruh badan, menghanguskan seluruh daging-dagingnya. Naudzubillah min dzalik. Ini bagi orang yang kaya-kaya Pak, Bu, hati-hati nggih. Sing suka ngumpul-ngumpulnya duit ya, enggak pernah disedekahkan, hati-hati ya. Nanti pada hari kiamat Allah akan dihisab, bahkan nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Apalagi digunakan untuk maksiat. Nah itu. Seperti siapa Pak, Bu? Kasusnya seperti siapa? Abu Lahab. Abu Lahab kaya Pak, Bu. Pamannya Nabi ini kaya. Ma'aghna anhu maluhu wa ma kasab. Saya selana ronda talahab. Tidak bermanfaat sedikit pun harta yang dimiliki oleh Abu Lahab. Kenapa? Karena harta yang dimiliki Abu Lahab, pamannya Nabi, digunakan untuk memusuhi dakwahnya Nabi, digunakan untuk mendolimi para sahabat Nabi, digunakan untuk memusuhi, mendolimi, menyiksa sahabat-sahabat yang masuk Islam. Jelas ya? Orang-orang yang masuk Islam itu Pak, itu dihalang-halangi sama Abu Lahab, disiksa, dipaksa agar murtad dan yang lainnya. Itu hartanya Abu Lahab. Makanya turun surat Al-Lahab ini tujuannya untuk menyiksa Abu Lahab terus menerus di alam kubur. Bahkan sebagian ulama mengatakan kalau ada orang membaca surat Al-Lahab ini maka akan terasa siksanya bagi Abu Lahab. Terus ditambah Pak. Ada lagi kisahnya siapa Pak, Bu? Qarun. Qarun itu kaya raya Pak. Bahkan kuncinya dipegang, diangkat sama 10 orang yang besar-besar. Ya, kunci gudangnya ini loh. Di dalam gudangnya ada emas, perak, berlian, perunggu, dan yang lainnya itu. Komplit. Tapi apa yang terjadi? Harta yang dikumpulkan Qarun semuanya menjadi malapetaka dan menenggelamkan Qarun ke dasar bumi. Naudzubillah min dzalik. Kenapa? Karena kesombongan Qarun mengatakan qala innama utituhu ala ilmin indi. Qarun mengatakan, tidaklah aku diberi harta kecuali karena kecerdasan kepandaian diriku. Sombong Pak, Bu nggih. Jadi kalau ada orang yang bisnisnya sukses mengatakan, ini gara-gara gue, gara-gara saya nih, saya pinter, cerdas, sehingga saya sukses. Ini perkataan Qarun Pak, hati-hati nggih. Jadi kalau ada orang menyombongkan diri dengan kata seperti itu adalah Qarun itu. Karena kesuksesan, karena banyaknya harta, itu semata-mata memang dari Allah, bukan dari manusia itu sendiri. Tapi Qarun tidak. Ini karena kecerdasan saya, karena kepandaian saya, sehingga saya banyak harta ini. Dan Qarun suka mendolimi orang lain, ya, jadi rentenir, ya, juga mengambil hak yang bukan miliknya dengan cara paksa. Kalau orang utang nggak bisa bayar, kemudian diambil secara paksa hartanya Pak. Ya, ini sejarah Qarun sampai sekarang ada nggak ini? Ada orang yang ngutangi, kalau nggak bisa bayar nanti diambil paksa, ada nggak? Ada ya. Siapa mereka? Anda tahu sendiri ya. Nah itu. Jadi kalau bapak ibu ngutang dimanapun tempat nggak bisa bayar nanti diambil paksa barangnya, nggih. Nah itu karakter sifatnya Qarun Pak, hati-hati nggih. Qarun itu berbuat dolim seperti itu, mendolimi orang lain. Yang terakhir kata Nabi, wa rajulun atallah malan wala ilman. Orang yang tidak diberi lam yu'tillahu ilman wala malan fawayakul law kana limislu hada amiltu fi mislul ladzi ya'mal. Orang yang tidak dikasih harta dan tidak kasih ilmu, dia mengatakan, seandainya aku punya harta, aku akan berbuat maksiat kepada Allah. Jelas? Saya akan nyumbang orang minum, nyumbang orang zina, nyumbang dangdutan, nyumbang orang joget-jogetan dan yang lain. Jelas ya? Nah, itu apa kata Nabi? Maka Nabi mengatakan kalau Rasulullah SAW fil wizri sawa, dosanya sama dengan orang kaya tadi. Enggak dikasih ilmu, enggak dikasih harta, sudah miskin kemelelet, ada. Sudah miskin sok-sokan, sudah miskin sombong, adigung-adigung, ada Pak Bu. Banyak ya. Nah itu. Kita itu modeling ya. Nah, jadi orang-orang yang seperti ini dia berharap kalau nanti saya kaya, saya bisa bersenang-senang, berfoya-foya, saya bisa minum-minuman,
kemudian saya bisa joget di diskotik, main perempuan, sabung ayam, ini dan itu. Nah, orang yang seperti ini dosanya sama dengan orang kaya yang maksiat tadi. Sudah nggak ibadah, sudah tidak mau taat, kalau dikasih harta maksiat lagi. Ya sudah, ini nanti derajatnya orang-orang ini kumpul bareng sama korun, Pak, nanti ya. Kumpul bareng sama korun ya. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu, dari pencerahan yang kita sampaikan dari hadis Nabi ini, 4 golongan manusia dalam mensikapi dunia berbeda ya. Golongan pertama, orang yang dikasih amanah ilmu dan harta, dia bisa menggunakan hartanya di jalan Allah sesuai dengan syariat Allah. Ini derajatnya paling tinggi. Yang kedua, orang yang tidak dikasih harta tapi dikasih ilmu, tapi dia punya keinginan atau angan-angan, cita-cita, dia pengen jadi orang dermawan. Yang ketiga, orang yang dikasih harta tidak dikasih ilmu, tapi dia berbuat maksiat kepada Allah, digunakan hartanya untuk kemaksiatan atau dosa. Orang yang keempat, tidak dikasih harta dan tidak dikasih ilmu, tapi ternyata dia punya cita-cita, keinginan, ingin sama seperti orang yang berbuat maksiat yang punya harta tadi. Maka 1 dan 2 golongan ini derajatnya nanti di surga. Golongan ketiga dan 4 maka derajatnya paling bawah di dalam neraka, kumpul bersama-sama. Tinggal pilih Bapak Ibu, kita masuk golongan mana? Semoga kita termasuk golongan yang pertama. Amin. Kalau kita punya harta, jangan melirik ya. Nah itu, mudah bersedekah maupun 1.000-2.000 perak saling berbagi. Kalau terpaksa nggak punya harta, minimal golongan kedua Pak nggih. Kita punya ilmu, suka ngaji ngeten, ya punya cita-cita kalau sugih ya bisa berinfak sama seperti si fulan itu ya. Senang berinfak, bantu berdakwah, bantu orang ngaji, bantu orang-orang tidak mampu dan sebagainya ya. Mudah-mudahan kita semuanya yang dari sini termasuk orang-orang yang dikasih oleh Allah rezeki ilmu, dan insya Allah juga ada tambahan harta mudah-mudahan kalau Allah menghendaki. Kalau tidak, minimal kita bisa menjaga ilmu kita, iman kita, takwa kita, sehingga kita dimasukkan ke dalam surga bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Itu saja kurang lebihnya para jamaah yang kita sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat dan bisa menjadi renungan kita akan pentingnya kita bagaimana menggunakan dunia ini dengan sebaik-baik mungkin. Pada akhirnya, marilah majelis ini kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qala hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengumuman bagi para jamaah untuk Sabtu depan, karena masuk dalam Idul Adha, hari tasyrik, kita liburkan karena masuk Sabtu yang kelima. Jadi nanti kita ngaji lagi, kembali lagi insya Allah pada bulan depan, bulan Juni ya. Jangan lupa tanggalnya nanti dilihat sendiri, yaitu bulan Juni Ahad pertama seperti biasanya. Jadi untuk Sabtu kelima bulan Mei ini kita liburkan malam Ahad depan. Itu aja informasi kami sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna